Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yogi Indra Saputra dari kelas 19C. Di sini saya akan membawakan sebuah materi yang berjudul menciptakan ekuitas merek. Merek adalah nama, istilah, tanda, lambang, atau desain atau kombinasi yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi barang atau jasa dari salah satu penjual atau kelompok penjual dan mengidentifikasikan mereka dari para pesaing. Diferensiasi dapat bersifat satu, fungsional, rasional atau nyata, yaitu berhubungan dengan kinerja produk dan merek. Kedua, simbiolis, emosional atau tidak nyata, yaitu berhubungan dengan apa yang dipresentasikan merek. Mengapa merek itu penting? Karena inti merek yang berhasil adalah produk atau jasa yang hebat, didukung oleh perencanaan yang bersama, sejumlah komitmen jangka panjang dan pemasaran yang dirancang dan dijalankan secara kreatif. Merek yang kuat menghasilkan loyalitas konsumen yang tinggi. Peran merek. Terdapat dua peran merek. Pertama, bagi konsumen. Yang pertama, mengidentifikasi sumber dan memungkinkan konsumen untuk tanggung jawab atas kinerja. Yang kedua, menyederhanakan pengambilan keputusan dan mengurangi risiko. Peran merek bagi perusahaan. Pertama, menyederhanakan penanganan dan penelusuran produk, membantu mengatur catatan persediaan dan akuntansi, hingga perlindungan hukum untuk fitur atau aspek unik produk, loyalitas yang memberikan tingkat permintaan yang aman, serta kesediaan membayar lebih. Yang terakhir, mengamankan keunggulan kompetitif. Ruang lingkup penetapan merek. Penetapan merek atau branding. Pertama, kegiatan memberikan kekuatan merek kepada produk dan jasa dan menciptakan perbedaan antara produk kepada konsumen. Dua, menjelaskan siapa produk tersebut. Yang ketiga, membantu konsumen mengatur pengetahuannya tentang produk sehingga bisa mengambil keputusan pembelian. Penetapan merek memberikan nilai pada perusahaan. Agar dapat tercipta, konsumen harus diyakini ada perbedaan berarti. Terakhir, perbedaan merek sering berhubungan dengan atribut atau manfaat. 3M, Gillette, merek sarana yang tidak berhubungan langsung dengan produk. Contohnya Gucci, LV, atau Chanel. Mendefinisikan ekuitas merek. Ekuitas merek atau brand equity adalah nilai tambah yang diberikan pada produk dan jasa. Ekuitas merek dapat tercermin dalam cara konsumen berpikir, merasa, dan bertindak dalam hubungannya dengan merek dan juga harga, pangsa pasar, dan profitabilitas yang diberikan merek bagi perusahaan. Pertama, ada ekuitas merek berbasis pelanggan, yaitu pengaruh diferensial yang dimiliki pengetahuan mereka atas respon konsumen terhadap pemasaran merek tersebut. Yang kedua, pengetahuan merek, yaitu semua pikiran, perasaan, citra, pengalaman, keyakinan, dan nilai-nilai yang berhubungan dengan merek. Tantangan membangun ekuitas merek yaitu memastikan konsumen memiliki jenis pengalaman yang tepat untuk menciptakan pengetahuan merek. Berikutnya ada 3 pergerakan utama ekuitas merek. Yang pertama, pilihan awal untuk elemen atau identitas merek yang membentuk merek. Nama merek, URL, logo atau lambang, karakter, slogan, lagu, dan lain-lain. Yang kedua, produk atau jasa atas semua kegiatan pemasaran dan program pemasaran pendukung yang menyertainya. Yang ketiga, asosiasi lain yang diberikan secara tidak langsung dengan menghubungkan merek tersebut. Kemudian ada elemen merek. Elemen merek adalah alat pemberi nama dagang yang mengidentifikasikan dan mendiferensiasikan merek, logo, lambang, karakter, slogan, lagu, dan lain-lain. Kriteria pilihan elemen merek: yang pertama, dapat diingat; yang kedua, berarti; yang ketiga, dapat disukai; keempat, dapat ditransfer; yang kelima, dapat disesuaikan; dan terakhir, dapat dilindungi. Pengelolaan ekuitas merek. Pengelolaan merek yang efektif merupakan tindakan jangka panjang, seperti penguatan merek, contohnya Pepsodent, Coca-Cola, Heinz. Produk, manfaat, dan pemenuhan kebutuhan, bagaimana merek membuat produk lebih unggul. Kemudian ada revitalisasi merek, contohnya Harley Davidson,
Daindiu Cadillac, yaitu perubahan positioning karena perubahan selera dan preferensi konsumen, pesaing dan teknologi baru dan perkembangan lain. Selanjutnya ada strategi penetapan merek. Yang pertama, mengembangkan elemen merek baru untuk produk baru. Yang kedua, menetapkan beberapa elemen merek yang sudah ada atau brand extension, yaitu perluasan lini, perluasan kategori. Di mana contoh dari perluasan lini itu ibaratkan Pepsodent, dia mengembangkannya dengan ada Pepsodent untuk anak-anak, Pepsodent untuk gigi berlubang. Kemudian ada perluasan merek, pertama keunggulan perluasan merek, meningkatkan peluang keberhasilan produk baru, ada timbal balik yang positif. Kekurangannya yaitu reduksi merek, kanibalisasi merek induk, kehilangan peluang menciptakan merek baru dengan citra unik dan identitasnya sendiri. Portofolio merek. Pertama, kumpulan semua merek dan lini merek yang ditawarkan perusahaan tertentu untuk dijual dalam satu kategori atau segmen tertentu. Kedua, peran khusus sebagai bagian dari portofolio. Yang pertama, flanker, merek atau petarung. Yang kedua, cash flow, merek untuk diperah atau dipertanyakan. Yang ketiga, tingkat pemula kelas bawah, yaitu low end entry level. Yang keempat, prestige kelas atas atau high end prestige. Di sini saya mengambil contoh sederhana tentang ekuitas merek, yang dimana kekuatan merek dari Aqua. Tanpa disadari, masyarakat umum ketika membeli air mineral pasti selalu menyebut Aqua, baik itu Aqua gelas ataupun Aqua botol. Tapi barang yang diterima itu bermacam-macam. Misalnya di sini ada contoh Alto, atau ada juga Sanqua, atau ada lagi Prima. Tapi tanpa disadari mereka menyebut semua itu adalah Aqua. Inilah yang dimaksud dengan kekuatan ekuitas merek dari Aqua. Ya, mungkin segitu saja materi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Kurang lebihnya saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.